Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. tamutunna illa wa antum muslimun.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majlis yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban pekanan kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur dan terus bersyukur. Patut kita berbahagia karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki amal kita agar kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluknya. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang kelak nanti akan bersanding bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat di mimbar ini, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita, dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan dan tambah kualitas ibadah kita, perbanyak istighfar, kuatkan harapan kita kepada Allah dan bertawakal kepada Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa, karena sebaik-baik hamba Allah adalah hambanya yang bertakwa, dan Allah siapkan surganya bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang luar biasa bagi umat muslimin, kaum muslimin. Allah berikan setiap pekan sekali hari yang penuh berkah, yaitu hari Jumat, di mana hari Jumat ini adalah dinamakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik dari hari-hari yang lain. Dan juga Allah jadikan hari Jumat ini adalah hari raya pekanan bagi umat muslim. Oleh karena itu, jangan sampai hari yang penuh berkah ini, hari yang baik ini kita sia-siakan. Kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya, dan kita juga diberikan hadiah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Bagaimana umat yang terdahulu tidak memilih hari Jumat, padahal Allah dari dulu kala memilih hari Jumat adalah hari terbaik. Ada umat yang memilih harinya hari Sabtu, ada agama lain yang milih hari Ahad. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah yang terbaik adalah hari Jumat, hari di mana dijadikan Sayyidul Ayyam. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa hadiah atau karunia terbesar bagi kita umat Islam, kita dapat gabungan Sayyidul Ayyam dan juga Sayyidul Anbiya. Oleh karena itu jangan lupa
pada hari yang baik ini di Sayyidul Ayyam, kita memperbanyak salawat kepada Sayyidul Anbiya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini pula Allah jadikan hari Id, hari raya. Allah wajibkan zuhur hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, di mana pada hari ini, hari Jumat ini terdapat adab-adab yang harus kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab hari Jumat adalah kita dianjurkan, disunahkan untuk datang Jumatan lebih awal. Bahkan kalau melihat cerita tentang para salafus saleh, orang-orang terdahulu, disampaikan dalam satu riwayat di mana subuh hari Jumat itu ramai dengan orang-orang yang mau berangkat ke masjid karena ingin mendapatkan berkahnya. Karena memang itulah yang dianjurkan. Bahkan orang tua kita pun dulu, nenek moyang kita menjadikan hari Jumat itu adalah hari libur dengan tujuan agar kita bisa mengkhususkan hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk liburan. Kalau kita berpikir libur hanya mengisi dengan liburan, tapi orang-orang yang soleh, orang tua kita yang baik dulu menjadikan sengaja hari Jumat dijadikan hari libur agar bisa mengisi hari Jumat itu dan mengkhususkan hari Jumat itu untuk ibadah, karena itu adalah hari yang sangat baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya bahwa hari Jumat itu malaikat menunggu di pintu masjid. Yang datang duluan seakan-akan dia mengorbankan unta dan berikut, sampai kalau yang terakhir seakan-akan dia mengorbankan atau mensedekahkan telur. Tatkala imam naik untuk khutbah, malaikat menutup catatannya itu, dan malaikat duduk untuk mendengarkan khatib. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita usahakan. Memang keadaan sekarang ini berbeda dengan yang dulu, tapi paling tidak kita usahakan agar jangan sampai Jumatan itu kita datang telat. Bahkan saking pentingnya datang lebih awal untuk mendengarkan khutbah, selain tadi malaikat mendengarkan khutbah juga dikategorikan bahwa barang siapa yang bermain-main saat khutbah atau mungkin bertasbih, kalau di dalam hadisnya disampaikan dia memainkan kerikil, faqad lagha, dia telah sia-sia, seakan-akan dia fala jum'atalah, tidak ada Jumat. Walaupun memang selain itu bukan rukun sholat, sehingga sebenarnya secara umum hanya dengan melakukan sholat Jumat cukup melakukan Jumatan, akan tetapi keutamaannya tidak ada. Makanya kita harus siap-siap datang lebih awal, bahkan diusahakan datang sebelum khatib naik mimbar. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab Jumatan juga kita harus datang dengan keadaan terbaik. Rambut yang rapi, kuku rapi, bahkan bajunya yang terbaik, yang paling sopan. Bagaimana misalkan kalau kita menerima tamu dengan baju yang terbaik, saat acara yang resmi, kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu harus lebih rapi. Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliq.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dianjurkan untuk memakai wangi-wangian agar kita tidak mengganggu orang lain. Dianjurkan juga untuk bersiwak atau membersihkan gigi sebelum kita masuk untuk melaksanakan Jumatan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab Jumat. Saking pentingnya para ulama dulu memberikan syarat Jumatan itu luar biasa. Termasuk khutbah pun ada rukunnya. Tidak asal berbicara, tidak asal menyampaikan, tapi ada rukunnya. Bahkan ada istilah diikhtilafkan oleh para ulama, jumlah berapa sah, jumlah minimal satu daerah atau satu kampung itu sah untuk melaksanakan Jumatan. Kalau di mazhab Syafi'i adalah minimal 40 orang kurang lebih. Walaupun memang itu tidak ditemukan hadis yang membatasi hal tersebut, akan tetapi tatkala itu menghitung zaman waktu itu dilaksanakan Jumatan. Sebagian ulama bahkan ada istilah sholat i'adah apabila syarat dan rukunnya itu kurang sempurna. I'adah itu dia melakukan sholat zuhur setelah Jumatan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu bukan kewajiban untuk melakukan sholat zuhur, akan tetapi saking hati-hatinya para ulama menjaga Jumatan agar Jumatan itu sempurna, mereka khawatir karena Jumatannya tidak sempurna, akhirnya mereka sebagian melakukan sholat zuhur atau yang dinamakan istilahnya ada. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keutamaan hari Jumat ini. Makanya jangan kita sia-siakan hari Jumat ini. Para ulama dulu, para salafus saleh dulu selalu menghadirkan yang terbaik di hari Jumat. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya menyampaikan bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu di mana waktu itu kalau orang tersebut itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak. Artinya minta apapun akan diberikan. Diriwayatkan dari salafus saleh, ada seorang salafus saleh yang sakit sampai matanya itu buta. Dia mengundang orang untuk berdoa pada waktu ijabah itu, dan alhamdulillah matanya normal kembali. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtilaf para ulama tentang waktu ijabah itu kapan. Pendapat yang pertama ada yang menyampaikan bahwa waktu ijabah itu antara dua duduk imam. Antara duduk imam di antara dua khatib, dua khutbah. Tapi pendapat yang terkuat dan yang paling banyak diambil oleh para ulama adalah setelah waktu asar. Makanya para ulama dahulu, orang-orang soleh, kalau waktu asar Jumat itu dia khususkan dirinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan seorang salafus saleh menyampaikan bahwa saya itu merutinkan zikir dan doa di asar hari Jumat, dan semua permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sampai saya merasa malu kepada Allah karena semuanya dikabulkan. Wahai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hutang, yang sedang bingung, yang sedang pusing, yang sedang rumit dalam kehidupan, mari kita manfaatkan waktu ijabah
terutama di akhir hari Jumat, yaitu setelah asar kita berbanyak berdoa, berbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan kita banyak beristighfar di waktu ijabah itu, semua yang kita inginkan, semua kesusahan yang melanda kita, Allah cabut dan kita mendapat kemudahan dalam kehidupan ini. Jangan lupa juga kita doakan orang lain. Doakan agar tetangga kita dalam kebaikan, saudara kita dalam kebaikan. Bahkan doakan juga agar mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kemudahan langkah untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita menjadi amal ibadah dan juga diberkahi dalam usia kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu annallaha amara bi amrin bada fi bi nafsi wastanna bi malaikatihi bi qudsi wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ummatihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat.